Kami dari kelompok 1 ingin melakukan penelitian tentang Masjid Silala untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Imam Al-Islami Zain. Dan kami beranggotakan 6 orang. Saya Rifa Nabila Malai, saya Fikri Kemalasari, saya Cindy Auliasari, Saya Sailufi Ramadan. saya Armita Isnaini Munte, dan saya Sarifa Aini. Yuk simak videonya. Halo guys, kami lagi berada di Masjid Jami Silalas. Yang mau tahu kelanjutannya, silakan ikuti kami. Let's go. Halo teman-teman, jadi kami berada di dalam Masjid Jami Silalas. Nah, begini kondisinya dalam masjid ini. Yang belum disambungkan aku nggak ada alatnya, masih bisa disambungkan, udah pasang aja, nanti yang nulis nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi kami mendapatkan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang mengenai Masjid Jami Silalas ini, Pak. Dan saya memiliki 2 pertanyaan yang Bapak jawab nantinya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Tahun berapa didirikan Masjid Jami Silalas? Kalau Jami ini kalau awalnya belum direhab, belum dipugar, kata orang-orang tua dulu di akhir tahun 18-an. 18-an itu entah 1800-an atau 1918-an gitu. Sebelum ini masih 2,5 batu ini pakai pohon rambang. Tapi setelah permanen seperti ini dibangun selesainya tahun 32. Selesai dibangun tahun 32 seperti ini. Batas yang ada di sini. Dan siapa pendiri Masjid Jami Silalas ini? Pendirinya ya orang masyarakat yang tinggal di sini juga termasuk mungkin ya yang penghulu di kampung itu ya masih zaman Belanda lah, tahun 20-an. Sebelum itu pun mungkin tahun 18-an akhir dibangun di sini, tapi belum permanen seperti ini. Ya masyarakat yang ada tinggal di sekitar sini kan yang membangun masjid ini.
Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, sudah berapa lama masjidnya berdiri? Kalau masjidnya dari tahun 1918, tapi yang permanen seperti ini dari dibangunnya tahun 30, selesai tahun 32 sampai sama menara-menara. Berarti bangunannya tidak seperti ini ya? Enggak, tahun 32 baru seperti ini. Selesai tahun 32. Awal pembangunannya enggak seperti ini, masih setengah batu lah, pakai kawat tambang. Oke, baik Pak. Terima kasih. Itu ya pertanyaan dari saya Pak. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya ya Kak. Peristiwa apa yang sudah terjadi terhadap Masjid Jami Silalas sehingga menjadi sejarah Pak? Kalau peristiwa mungkin dianggap masjid bersejarah karena dibangun masih di zaman Belanda. Mungkin awal-awal kota Medan ini berdiri, salah satunya masjid inilah yang didirikan di samping masjid-masjid lama yang lain. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana perubahan dan perkembangan arsitektur dan renovasi Masjid Jami Silalas dari waktu ke waktu Pak? Kalau masjidnya sendiri awalnya dibangun masih setengah batu pakai kawat tambang di sekitar akhir tahun 18-an. Kemudian tahun 30 dari hak permanen itu belum ada ini si punya perubahan utama ya. Sudah dibangun tahun 30, selesai tahun 32 sampai selesai menara-menaranya. Kalau ini tambahan ini tahun waktu proyek MUDP. Ini bangunannya ganti rugi tanah masjid yang terkena proyek MUDP digunakan ini. Tahun 95 atau tahun 95. Baik nih Pak, selanjutnya pertanyaan dari saya. Yang pertanyaannya itu, bagaimana masjid ini dikelola hingga masjid ini terus ada seiring dengan perkembangan zaman? Kalau masjid ini di awal pembentukannya ya para pendiri masjid inilah yang menjadi masjid. Awalnya seperti itu, berjumlah 19 orang. Kemudian kalau ada yang meninggal, ya orang-orang yang berkumpul bersidang mengangkat orangnya. Akhirnya menjadi 9 orang waktu itu, 9 orang. Itu berkelanjutan terus sampai tahun 2000. Kalau ada yang meninggal digantikan, mereka aja yang bersidang, nggak ikut. Belakangan tahun 2000 mulailah perubahan itu, ADRT dirubah, ya masyarakat lah yang betul-betul berkeadilan. Terus sampai sekarang. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya Pak yang keenam, yaitu Masjid Jami Silalas ini memiliki peran apa sih Pak, dan seberapa penting masjid ini bagi masyarakat sama kalangan sekitar sini Pak? Kalau masjid ini dulu, kalau untuk di kampung ini ya pertama kali didirikan masjid ya kampung ini lah, tahun 1918-an. Ya masyarakat ini fungsi masjid ini seperti seperti hal-hal masjid yang lain, nggak ada bedanya. Kemudian berkembang masyarakat, berkembang, dirilah masjid di ujung Sungai Dili sana, Masjid Al-Asyir. Kemudian belakangan muncul lagi masjid didirikan di pertengahan Jalan Sungai Dili, Masjid Mukhlisin. Jadi tetap masjid ini berfungsi sebagaimana layaknya masjid yang lain. Kebetulan masjid ini di pinggir jalan besar, jalan protokol, ya banyaklah para musafir yang sholat di masjid ini. Banyak yang singgah Ya, orang-orang yang singgah. Apakah masjid ini hanya untuk melakukan ibadah atau bisa kegiatan bersosialisasi lainnya Pak? Ya utamanya untuk beribadah. Kemudian ya kalau digunakan, masyarakat ingin menggunakan misalnya untuk kegiatan maulid, Isra Mi'raj, dipersilakan. Walaupun kenaziran sendiri juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Tapi sering di masjid ini diadakan kegiatan maulid, Isra Mi'raj yang bukan dari BKN mengadakan, dari pihak luar yang pakai tempat di sini. Itu lazim lah, biasa itu. Banyak organisasi-organisasi seperti kelompok-kelompok reuni anak-anak SMA. Kalau misalnya mereka mengadakan pertemuan, mengadakan acara keagamaan seperti maulid, muhammadiyah, Isra Mi'raj misalnya gitu, mereka izin menggunakan tempat ini ya kita kasih, nggak tertutup kemungkinan lah
bukan hanya sekedar untuk kegiatan ibadah semata. Selanjutnya ya Pak, apa sih Pak kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid ini selama proses penyebaran Islam tersebut? Ya seperti lazimnya masjid-masjid lain, sholat 5 waktu, kemudian perayaan-perayaan hari kebesaran Islam, misalnya Islam Mi'raj, Maulid. Itu yang ciri khas masjid ini. Kalau puasa itu menyediakan bubur apa namanya? Bukan bubur sumsum, Cendil gitu. bubur nasi, bubur pedas istilah orang sini dulu, bubur pedas atau bubur sup gitu. Dan itu dibagi ke masyarakat, juga dibagi untuk para jemaah yang ingin berbuka di masjid ini. Sampai sekarang tradisi itu masih berlanjut. Hanya dulu masyarakat yang gotong royong memasaknya, sekarang sudah ada spesialis orang yang untuk melaksanakan memasak itu. Ya dikasih biaya lah untuk pembuatan itu. Dan sampai sekarang tetap kegiatan seperti itu berlanjut. Di masjid ini Pak, apakah ada kegiatan khusus yang diselenggarakan Masjid Jami ini untuk anak muda dan atau anak-anak gitu Pak? Kalau untuk sekarang ini nggak ada. Tapi kalau dulu-dulu ya ada pengajian, ya maghrib mengaji ada, tapi sekarang udah terhenti. Udah itu anak-anak remaja masjid dulu ada, sekarang nggak aktif lagi. Mungkin masyarakatnya sudah yang banyak yang sudah tidak berfungsi di sini lagi. Jadi masjid ini lebih banyak para musafirnya dibanding masyarakat sini yang sholat di masjid ini. Kalau hari-harian, tapi kalau sholat Jumat masih banyak juga orang kampung sini yang sholat di sini. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja tokoh ulama yang pernah mengunjungi Masjid Jami Silalas ini dulu Pak? Dan kegiatan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama tersebut? Ya, kalau untuk ulama yang belakangan ini seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Yahya Waloni, dia kegiatan pengajian biasa, ceramah agama kita laksanakan di masjid ini. Pernah Abdul Somad juga pernah, Yahya Waloni juga pernah, dan ustaz-ustaz lain. Kalau dulunya ulama-ulama dulu di kampung ini juga dulunya banyak ulama. Generasi-generasi sampai sekarang mulai memudar lah, mungkin banyak juga yang pindah di tengah kota kan, keluarganya pindah. Dulunya banyak, dan makam-makam di sini banyak makam ulama yang tinggal di kampung ini. Udah Pak, segitu aja Pak pertanyaannya. Makasih Bapak udah mau nerima kami untuk wawancara tersebut. Terima kasih banyak ya Pak. Di dalam Masjid Jami Silalas terdapat makam Syekh Muhammad Yunus, seorang ulama besar asal Binjai yang lahir pada tahun 1889. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat taat dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Syekh Muhammad Yunus adalah tokoh penting di balik berdirinya organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah. Nama itu beliau pilih setelah sholat dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Nama tersebut berarti perkumpulan yang menghubungkan sesama manusia dan lingkungan sekitar.